Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis bagaimana Napoli menghajar Juventus 5-1. Juventus sebenarnya sedang berada di tren positif, namun pemuncak klasemen Serie A menunjukkan kelasnya dengan Osimhen dan Kvaratskhelia menjadi bintang pada laga ini. 8 kemenangan dan 8 clean sheet yang sebelumnya ditorehkan Allegri bersama Juventus sirna di laga ini. Formasi 3-5-2 yang jadi senjata Allegri untuk bangkit justru terekspos oleh Napoli yang dominan dengan torehan 5 golnya. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Napoli yang diasuh oleh Luciano Spalletti menggunakan formasi 4-3-3 dengan Osimhen sebagai ujung tombak. Sedangkan Juventus asuhan Allegri menggunakan formasi 3-5-1-1. Juventus bertahan menggunakan shape 5-3-1-1 atau 5-3-2. Locatelli juga bisa ikut turun ke backline sehingga Juve bertahan menggunakan 6 pemain, terutama untuk marking pemain yang masuk ke area pertahanan. Sementara Napoli mengandalkan high press dalam bertahan. Sistem pressingnya menggunakan man oriented dengan memaksa Juve untuk melakukan long ball. Duel second ball pun bisa dimenangkan dan ada situasi transisi yang dimanfaatkan. Napoli melakukan switch play ke kanan yang kosong akibat pertahanan Juve yang sudah dipancing ke arah kiri. Keberadaan Zielinski dan Di Lorenzo juga mampu memancing Sandro dan Kostic, sehingga tercipta ruang bagi Politano untuk melakukan cutback ke Kvaratskhelia. Osimhen pun berhasil mencetak gol lewat rebound shooting tersebut. High press, second ball, dan transisi memang menjadi senjata Napoli. Berdasarkan grafik high turnover via Markstat, Napoli sebenarnya hanya mencatatkan 2 high turnover atau merebut bola di area yang tinggi. Tetapi dua-duanya bisa langsung dikonversikan menjadi shot. Hal inilah yang dilakukan Napoli pada gol keempat. Melakukan counter press setelah kehilangan bola dan mampu mendapatkan second ball, sehingga ada ruang yang cukup terbuka bagi Kvaratskhelia untuk melakukan crossing kepada Osimhen. Ini adalah grafik ekstrak dari Dato BHJ yang mengukur siapa pemain paling berbahaya masuk ke pertahanan lawan. Kvaratskhelia mencatatkan rekor tertinggi pada laga ini, khususnya lewat umpan-umpannya. Sedangkan berdasarkan Markstat, Osimhen menjadi pemain paling berbahaya ketika ia menerima passing dengan nilai 0,54 XT. Hal ini membuat kombinasi keduanya menjadi pemain mematikan bagi bek-bek lawan. Napoli juga mampu mengkombinasikan bangun serangan secara direct dengan long pass. Osimhen yang punya kemampuan relatif komplit digunakan juga untuk menyerang ruang di belakang bek. Nggak cuma mengandalkan postur yang tinggi, ia juga punya kecepatan untuk menjangkau bola-bola terobosan seperti ini. Saat build up, Kvaratskhelia drop pada banyak momen. Hal ini dilakukan karena ia mempunyai kemampuan dribbling yang baik sehingga mampu membantu Napoli keluar dari pressing yang dilakukan Juventus. Napoli dengan sabar melakukan sirkulasi untuk menggeser defensive shape dan memancing press. Lobotka menjadi pengatur tempo di depan back. Lalu pergerakan pemain lainnya mampu menarik pemain Juve, Kostic ke Politano, Sandro ke Zielinski, sehingga tercipta ruang di belakang backline dan situasi 2 versus 2 untuk Osimhen dan Kvaratskhelia. Napoli pun mampu mencetak gol kedua akibat Kvaratskhelia yang kosong karena bek lawan terpancing oleh pergerakan Osimhen. Proses gol kelima dimulai dengan pertahanan rapat Napoli yang mampu menggagalkan serangan. Di fase bertahan ini, Napoli menggagalkan upaya Juventus untuk melakukan wide overload dengan bertahan lebih banyak pemain. Situasinya 3 versus 4. Hal ini membuat Lobotka mampu melakukan intercept. Dan lagi-lagi, transisi jadi senjata Napoli untuk memecah pertahanan Juventus. Hal yang membuat Napoli gampang melakukan kombinasi adalah membuat segitiga untuk melakukan operan pendek.
Hal ini ditunjang oleh filosofi Spalletti yang menginstruksikan pemain-pemainnya segera cepat mendeteksi ruang kosong dan mengeksploitasinya. Dimulai dengan kombinasi di sisi tertentu agar mampu memancing pres Juventus. Tujuannya adalah untuk memancing pertahanan ke satu sisi, lalu di switch play ke sisi lain yang tercipta ruang akibat terpancing di sisi tadi. Di Lorenzo yang bermain sebagai bek kanan di posisi awal, invert ke tengah sehingga menciptakan situasi 2 versus 1 dengan Elmas melawan Kostic. Lalu ia mampu mengecoh penjaganya dan syutingnya mengenai Sandro sehingga terjadi defleksi ke gawang Juventus. Gak hanya mencetak gol lewat open play, Napoli juga mencetak gol lewat set piece pada laga ini. Struktur set piece Napoli adalah dengan 4 pemain, Di Lorenzo, Anguissa, Minje, dan Osimhen berada di goal area. Rahmani berada di penalty spot dan Zielinski berada di half space untuk membentuk rest defense. Yang menarik adalah Napoli menggunakan 2 corner kick taker dengan kaki yang berbeda, Kvaratskhelia dan Marco Rui, sehingga mampu menciptakan dilema bagi Juventus untuk melakukan penjagaan. Hal itu membuat adanya jarak antara Kostic dan Rahmani sehingga menciptakan ruang syuting yang mampu dilesakkan menjadi gol. Dari kubu Juventus sendiri sebenarnya nggak banyak perlawanan. Anak asuh Allegri ini banyak memanfaatkan kemampuan Di Maria untuk membuat peluang pada laga ini. Juara dunia tersebut banyak melakukan crossing lewat half space dengan baik, namun upaya tersebut masih gagal. Meski pada akhirnya Juve sempat mencetak 1 gol untuk mengejar ketertinggalan pada akhir babak pertama. Pada gol ini Juve memanfaatkan ruang kosong di sisi kiri pertahanan Napoli dengan melakukan switch play akibat dari Kvaratskhelia yang belum turun membantu pertahanan. Pergerakan individual Di Maria dan kombinasi 1-2-nya dengan Locatelli dan Milik mampu membuat kemelut di muka gawang Napoli sebelum akhirnya berhasil mencetak gol satu-satunya Juve di pertandingan ini. Kemenangan ini membuat Napoli memperkokoh posisinya dengan unggul 9 poin dari rival terdekatnya AC Milan. Tentunya ini menjadi modal bagi Napoli agar bisa terus mempertahankan posisi puncak sampai akhir musim dan meraih Scudetto. Sedangkan Juventus harus puas untuk berada di peringkat ketiga dan gagal melewati AC Milan untuk mendapatkan peringkat 2 sementara.